akan membacakan latar belakang dari jenis-jenis landasan pendidikan. Pendidikan merupakan sarana untuk mengembangkan potensi diri agar menjadi manusia yang mempunyai kompetensi dasar, yaitu intelektualitas, humanitas, dan religiusitas. Karena pendidikan merupakan agent of change untuk mengubah diri dan masyarakat sekitar. Dalam arti sederhana, pendidikan sering diartikan sebagai usaha manusia untuk membina kepribadiannya sesuai dengan nilai-nilai di dalam masyarakat dan kebudayaan, atau Hasbullah 2009 ayat 1. Selain itu, pendidikan adalah konsep yang memberikan apresiasi dan pemahaman yang seluas-luasnya terhadap peserta didik untuk memahami keragaman budaya sebagai realitas sosial yang tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Berikut rumusan masalah. Apa saja jenis-jenis landasan pendidikan? Tujuan. Yang pertama, untuk mengetahui apa itu landasan pendidikan. Yang kedua, untuk mengetahui apa saja jenis-jenis dari landasan pendidikan. Ada berbagai jenis landasan pendidikan. Berdasarkan sumber perolehannya, kita dapat mengidentifikasi jenis landasan pendidikan menjadi 3 bagian. Yang pertama, landasan religius pendidikan, yaitu asumsi-asumsi yang bersumber dari religi atau agama yang menjadi titik tolak dalam rangka praktek pendidikan dan atau studi pendidikan. Landasan pendidikan disusun dengan mengambil konsep pendidikan. Yang kedua, landasan filosofis pendidikan, yaitu asumsi-asumsi yang bersumber dari filsafat yang menjadi titik tolak dalam rangka praktek pendidikan dan atau studi pendidikan. Contohnya, idealisme, Pancasila, pilar ideologis negara Indonesia, pragmatisme, ciri khusus pragmatisme dan realisme. Yang ketiga, landasan yuridis atau hukum pendidikan, yaitu asumsi-asumsi yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang berlaku yang menjadi titik tolak dalam rangka praktek pendidikan dan atau studi pendidikan. Baik, di sini saya akan melanjutkan. 1. Landasan ekonomi pendidikan adalah asumsi-asumsi yang bersumber dari kaidah-kaidah ekonomi yang menjadi titik tolak dalam pendidikan. Yang kedua, landasan ekonomi politik adalah asumsi-asumsi yang bersumber dari kaidah-kaidah politik yang menjadi titik tolak dalam pendidikan. Yang ketiga, landasan ekonomi biologis adalah asumsi-asumsi yang bersumber dari kaidah-kaidah biologis yang menjadi titik tolak dalam pendidikan. Yang keempat, landasan ilmiah pendidikan, yaitu asumsi-asumsi yang bersumber dari berbagai cabang atau disiplin ilmu yang menjadi titik tolak dalam rangka praktek pendidikan atau studi pendidikan. Aspek-aspek. Yang pertama, landasan psikologis. Sebagai ilmu yang mempelajari aspek kejiwaan manusia juga merupakan salah satu ruang lingkup dalam menentukan landasan pendidikan yang akan dibuat. Yang kedua, landasan sosiologis. Ruang lingkup sosiologis pendidikan adalah mengatur hubungan atau interaksi antara individu dan kelompok dengan sekolah atau lembaga pendidikan lainnya. Yang ketiga, landasan kultural. Pendidikan didasarkan pada kenyataan bahwa ada terikatan yang cukup kuat antar kebudayaan dan pendidikan. Yang keempat, landasan filosofis. Dalam suatu landasan pendidikan, filosofis memberikan suatu gambaran atau pandangan dalam menyusun sebuah konsep landasan pendidikan. Di Indonesia, Pancasila sebagai filsafah hidup bangsa yang dijadikan landasan filosofis pendidikan di Indonesia. Landasan pendidikan memerlukan satu generasi untuk melihat suatu akhir dari pendidikan itu. Oleh karena itu, apabila terjadi suatu kekeliruan yang berakibat kegagalan, pada umumnya sudah terlambat untuk memperbaikinya. Kenyataan ini menuntut agar pendidikan dirancang dan dilaksanakan secermat mungkin dengan memperhatikan sejumlah landasan dan azas pendidikan. Landasan adalah suatu alas atas dasar pijakan dari sesuatu hal.
suatu titik tumpuan atau titik total dari sesuatu hal, atau suatu pondasi tempat berdirinya sesuatu hal. Filosofi adalah suatu pengetahuan yang mencoba untuk memahami hakikat segala sesuatu untuk mencapai kebenaran dan kebijaksanaan. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suatu belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif membangun potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan di dirinya, masyarakat, dan bangsa. Pada hakikatnya, dasar atau tumpuan untuk memberikan pengalaman hidup secara terus-menerus dari generasi ke generasi dari upaya memanusiakan manusia dan mengembangkan potensi peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakep, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.